video kali ini, kami akan menjelaskan kembali mengenai materi kajian ilmiah terhadap Pancasila yang mencakup pengetahuan, ilmu empiris dan filsafat, kebenaran ilmiah dalam Pancasila, ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila, serta bentuk dan susunan Pancasila. Materi pertama, filsafat. Filsafat yaitu pengetahuan yang bersifat mendasar dan umum menyangkut masalah-masalah hakiki tentang manusia, alam, dan Tuhan. Pancasila merupakan pengetahuan relektif, bukan spontan, karena proses penemuan Pancasila melalui kajian empiris dan filosofis terhadap berbagai ide atau gagasan, peristiwa, atau gejala sosio-kultural, religius masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah serta filosofis dapat dipahami dari 1. Verbalis, yaitu melalui aspek rangkaian kata-kata yang diucapkan, misalnya pidato atau yang lainnya. 2. Konotatif, melalui ratio. Pancasila dipahami dan ditafsirkan dan dimaknai berdasarkan metode ilmiah. 3. Denotatif, yaitu melalui fakta, realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ada ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan usaha manusia untuk memahami kenyataan berdasarkan pengalaman secara empirik dan reflektif. Syarat pengetahuan dikatakan sebagai ilmu: 1. Berobjek, 2. Bermetode, 3. Bersistem, dan 4. Bersifat umum atau universal. 1. Objek. Objek material, 2. Objek formal. Objek material atau sasaran kajian, bahan kajian dalam pencarian kebenaran ilmiah. 2. Objek material dalam membahas Pancasila sebagai kajian ilmiah dapat bersifat empiris dan non-empiris. Yang 3, ada objek tersebut dapat berupa pernyataan-pernyataan, pemikiran, ide-ide, kenyataan sosial, kultural yang terwujud dalam hukum, teks sejarah, adat istiadat, karakter, kepribadian manusia sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua, ada objek formal, pandang pendekatan atau titik tolak dalam pendekatan objek material. Yang pertama, contohnya ada objek formal dalam membahas Pancasila dapat dilakukan dari perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu seperti yuridis, politik, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, melalui objek formal diperoleh berbagai pengetahuan tentang Pancasila yang bersifat deskriptif, kuasalitas, normatif, dan esensial. Baik, selanjutnya adalah metode. Setiap ilmu harus memiliki metode. Metode artinya seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek materialnya untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Yang kedua, metode ilmiah ada beberapa macam tergantung pada objek yang dikaji. Di antaranya sosiologi, survei atau kuantitatif, dan growth research atau kualitatif. Filsafat, metode analisis sintetis, menguraikan dan merinci pernyataan sehingga jelas maknanya lalu disimpulkan. Yang kedua, metode induksi. Metode berpikir dalam hal peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Bagaimana penerapan metode di dalam Pancasila? Metode deduksi adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal atau pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau contohnya metode hermeneutika, metode menafsirkan untuk memperoleh makna yang terdalam atau hakikat yang ditafsirkan. Prinsip yang digunakan konteks dan isi teks, misalnya bagaimana konteks penrumusan Pancasila pada masa itu. Bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila dalam arti rumusan Pancasila dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai ciri. Yang pertama, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dalam membentuk kesatuan dan bukan komplementer. Yang ketiga, unsur Pancasila tidak dapat ditambah atau dikurangi. Susunan Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai disusun berdasarkan susunan Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai disusun berdasarkan urutan yang logis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh